Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya punya 3 orang anak perempuan. Yang paling kecil namanya Joy. Oktober yang lalu dia lulus dan diwisuda di UTS di Sydney, Australia. Dan beberapa waktu sebelum wisuda dia ngomong sama saya, "Pi, boleh nggak setelah wisuda saya nggak pulang dulu ke Indonesia tapi cari pengalaman kerja?" Ya boleh aja sih, terserah kamu lah sebetulnya. Tapi Joy kan belum punya pengalaman kerja. Gini saudara, anak saya yang pertama dan kedua juga sekolah di Australia. Waktu semester pertama mereka kan harus adaptasi bahasa, lingkungan, adaptasi pelajaran, karena sekarang terima pelajaran dalam bahasa Inggris. Sehingga mereka full semester pertama itu concern untuk pelajaran. Tapi mulai semester kedua dan selanjutnya mereka mulai belajar kerja, karena di sana kan kerja digaji per jam saudara. Dan setiap minggu maksimal boleh dapat kesempatan kerja 20 jam. Jadi mereka kerja di McDonald atau di cafe, begitu saudara. Anak saya yang terakhir, yang bungsu, ini agak ogohan jadi nggak mau kerja, ada aja alasannya. Ya, semester pertama kita tahu lah dia nggak kerja. Semester kedua tuh seperti sisi kamu dong kerja. Aduh susah nih pelajarannya Pi, saya kan ada aja alasannya. Begitu masuk semester ketiga, semester keempat enggak juga saudara sekalian. Sampai bubaran sekolah kagak pernah punya pengalaman kerja. Sekarang tiba-tiba pengen kerja di Australia. Dua cinya bilang, lu kagak pernah kerja, males sih dulu. Sekarang pengen kerja gimana diterima? Saya bilang, doa sama Tuhan, Tuhan yang bisa buka jalan. Akhirnya dia ajukan ke beberapa perusahaan. Lalu kemudian dipanggil kan untuk wawancara. Wah dia udah berdebar-debar. Lalu ditanya saudara, setelah ditanya jawab begini. Oke, nanti kalau ada hasil akan di email apakah masuk pada penyaringan kedua. Jadi ada beberapa kali wawancaranya. Nggak pernah dipanggil-panggil saudara. Dia tambah down. Saya bilang, "Pi, saya nggak diterima. Sekali datang nggak dipanggil lagi." Saya tanya perusahaan apa, dia sebutkan perusahaan bergerak di bidang apa. Saya bilang, "Kamu boleh kerja tapi jangan yang abal-abal dong. Ini nggak jelas, ini nggak pernah dengar perusahaannya apa." "Ya abal-abal aja, nggak diterima apalagi perusahaan gede." Pi. Saya bilang, doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu anak saya yang lain bilang, "Joy, coba melamar ke sini." Dia sebutkan satu nama, David Jones. David Jones itu adalah salah satu departemen store terkemuka di Australia, yang kantor pusat dan toko utamanya, selain banyak outlet tentunya di beberapa kota. Kalau saudara pernah ke Sydney atau pernah lihat gambar Sydney, di pusat kotanya itu ada Sydney Tower, bangunan tertinggi di Sydney, Center Point, paling tinggi. Nah, kantornya itu di bawah itu saudara sekalian. Jadi di kota, di pusat-pusatnya kota. Waduh, gimana ya? Mana bisa? Saya bilang, coba aja apply sambil doa. Ya udah dia apply, sudah dipanggil kan untuk wawancara. Begitu dia datang wawancara, anak saya bilang hari itu yang diwawancara untuk masuk kerja 200 orang lebih. Jadi ngantri kayak Indonesian Idol, saudara sekalian. Waduh, lalu karena banyak orang dibagi-bagi kelompok, per kelompok 20 dengan masing-masing pewawancara. Lalu pewawancara bilang, "Tolong kenalkan nama Anda, berapa tahun Anda pernah kerja, dan sifat-sifat baik Anda dalam pekerjaan." Semua berdiri, saudara. Nama saya ini, saya pengalaman kerja di perusahaan ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang lebih. Dan sifat saya yang baik adalah saya tekun bekerja, bla bla bla. Saya begini. Begitu mendengar orang pertama, kedua, ketiga, keempat, anak saya agak pojok, saudara. Aduh, makin minder. Waduh, rasanya salah tempat nih saya. Dan akhirnya kan tiba giliran dia berdiri, dia ngomong, saya yang ngomong paling singkat. "Hi, my name is Joy. Ini kesempatan pertama saya mau kerja." Lalu blank, lalu duduk lagi saudara sekalian. Karena memang gak ada yang perlu diomongin lagi. Saudara, yang lain lihat, ngelirik, aduh dia waktu pulang, aduh Pi saya malu atau apa. Nggak apa-apa, ayo kita doa. Tuhan, yang pertama sudah dilalui, kiranya Tuhan buka jalan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Berapa hari kemudian, dapat lagi loh saudara panggilan kedua. Sekarang tinggal beberapa puluh orang. Dari 200 jadi beberapa puluh. Langsung pewawancaranya satu, yang lebih atas. Dan begitu masuk, langsung pewawancara bilang, "Hi, I remember you. Kamu kan satu-satunya gak pernah kerja," katanya. Rupanya 200 itu pernah kerja semua. Dan karena 200 pernah kerja semua tidak unik. Yang unik ini satu orang ini gak pernah kerja. Mau kerja di perusahaan gede, di pusat kota, gak ada pengalaman sama sekali, gak ada relasi, gak ada yang kasih rekomendasi, hanya datang sendiri. Saudara, beberapa hari kemudian setelah diwawancara, dia dinyatakan diterima bekerja di salah satu perusahaan department store yang paling terkemuka di Australia. Karena berkat Tuhan, karena Tuhan baik, karena kasih karunia. Saya tanya, "Joy, kamu disuruh kerja apa? Jadi kasir? Jadi SPG, jualin baju atau apa?" "Enggak Pi, saya kerja di kantor," katanya. Wah luar biasa. Berapa waktu yang lalu dia kontak saya lagi, "Pi, sekarang saya bukan kerja biasa, saya udah jadi diterima sebagai pegawai tetap yang ada di sana." Saudara, saya percaya penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil.